BPS Kabupaten Kota seluruh Indonesia menerima yang namanya surat keputusan atau SK yang ditandatangani oleh pimpinan BPS Pusat mengenai adanya nama-nama mitra prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan sensus UMKM, di mana kegiatan sensus UMKM saat ini telah masuk ke masa rekrutmen petugas. Beberapa waktu yang lalu, BPS Kabupaten Kota seluruh Indonesia menerima yang namanya surat keputusan atau SK yang ditandatangani oleh pimpinan BPS Pusat mengenai adanya nama-nama mitra prioritas. Tapi dari surat keputusan tersebut ternyata tidak semua kabupaten itu ketika diminta dulu nama-nama dari mitra prioritas tadi mengajukan cukup banyak nama. Ada yang hanya mengajukan bahkan tidak sampai 10 nama untuk nama-nama mitra prioritas yang ada di kabupaten mereka masing-masing. Mitra prioritas ini sebenarnya adalah mitra-mitra yang sering ikut dalam kegiatan BPS, baik kegiatan rutin maupun kegiatan yang tidak rutin, seperti yang ada dalam kegiatan setahun sekali, ataupun mungkin mitra yang baru ikut dalam kegiatan Reksosek 2022 lalu, tapi menurut pandangan dari kosekannya, dari PML-nya adalah mitra tersebut orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk bisa dilibatkan kembali dalam kegiatan-kegiatan BPS berikutnya. Karena tadi tidak semua BPS Kabupaten Kota mengajukan nama-nama mitra yang cukup banyak tadi, maka akhirnya tidak bisa seluruh kabupaten kota itu menggunakan nama-nama mitra prioritas. Jadi usut punya usut, ternyata surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa nama-nama mitra prioritas ini ketika akan ada kegiatan-kegiatan BPS ini nanti dapat dilibatkan tanpa mereka harus menjalani tes terlebih dahulu. Atau ya dalam artian mereka bisa terlibat dengan tidak terlalu banyak seperti prosedur yang harus mereka lalui. Tapi itu tadi kembali lagi ke kebijakan kabupaten masing-masing, apakah akan menerapkan seperti yang dalam surat keputusan tersebut atau malah tetap melaksanakan apa yang namanya prosedur-prosedur untuk perekrutan petugas baik kegiatan sensus ataupun survei. Nah, berbicara kembali mengenai sensus UMKM, karena tadi tidak semua kabupaten kota mengajukan cukup banyak mitra, seperti di kabupaten saya saja, itu untuk petugas sensus UMKM, PPL-nya saja itu cukup banyak, yaitu hampir mendekati 200 petugas. Tapi dari nama mitra prioritas ternyata yang diajukan ketika di bulan Maret 2023 lalu ternyata tidak mencapai sebanyak itu. Akhirnya akan ada opsi-opsi nanti kabupaten-kabupaten lain itu apakah mereka akan menerapkan mitra prioritas atau malah akan ada rekrutmen terbuka seperti yang sudah terbuka sekarang di beberapa kabupaten kota di Indonesia. Nah, itu mengenai rekrutmen. Jadi karena sekarang sudah ada yang masuk ke perekrutan petugas, artinya masa rekrutmen petugas sensus UMKM itu sudah terbuka. Tapi belum semua kabupaten membukanya atau malah tidak semua kabupaten itu membukanya. Karena tidak semua kabupaten menjadi sampel atau menjadi target dari kegiatan sensus UMKM. Sensus UMKM itu tersendiri akan diselenggarakan kurang lebih di 250 atau 200 berapa kemarinnya saya lupa. Nah, itu hanya ada di sekian kabupaten itu saja. Jadi tidak semua kabupaten di Indonesia itu akan menyelenggarakan sensus UMKM di 2023. Nah, ini informasinya sebenarnya tidak bisa saya publish kabupaten-kabupaten yang mana saja. Tapi nanti teman-teman itu bisa melihatnya sendiri apakah di kabupaten kita itu ada rekrutmennya atau tidak. Karena pertimbangan saya adalah ini khawatirnya nanti seperti saya membuka rahasia dari organisasi. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut bagaimana kabupaten mana saja sih yang ada rekrutmennya dan kabupaten mana yang tidak ada rekrutmennya. Jadi teman-teman pantau saja di kabupatennya masing-masing adakah rekrutmennya atau tidak.
karena kita sekarang bahasnya UMKM, kita akan membicarakan kapan sih pelaksanaan sensus UMKM itu sendiri. Pada awalnya sensus UMKM itu memang digadang-gadang akan dilaksanakan di September. Septembernya waktu itu belum tahu apakah di awal, di akhir, atau di tengah. Tapi makin ke sini ternyata pelaksanaan sensus UMKM akan diselenggarakan per 15 September 2023 sampai dengan kurang lebih 14 Oktober 2023. Artinya dari rentang waktu yang ada, petugas PES itu akan dikontrak selama 1 bulan. Karena kegiatan sensus UMKM itu dimulainya 15 September 2023, maka bagaimana dengan petugas PES? Apakah mereka bisa terlibat dalam kegiatan sensus UMKM atau tidak? Di beberapa wilayah mungkin akan ada kebijakan-kebijakan yang berbeda. Seperti di kabupaten saya saja, itu bisa ada kemungkinannya bahwa petugas yang terlibat di PES itu tidak terlibat atau tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan sensus UMKM. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi itu tadi tergantung kembali lagi ke kebijakan dari provinsinya masing-masing. Apakah petugas PES nanti akan dilibatkan dalam petugas sensus UMKM atau tidak? Karena kalau dilihat dari spare waktu, PES itu harus sudah selesai di 9 September. Dan sensus UMKM akan diselenggarakan di 15 September. Jadi ada jeda waktu. Namun lagi-lagi yang namanya kegiatan BPS itu, kalaupun bahasanya 9 September itu harus sudah selesai, kontraknya sudah selesai, tapi pelaksanaan lapangan kadang itu belum selesai. Atau lebih seringnya itu belum selesai. Karena ada saja hal-hal yang membuat kegiatan itu belum selesai. Misalnya, respondennya tidak bisa ditemui lagi di luar kota. Atau kondisi cuaca yang tidak mendukung. Atau jarak yang cukup jauh sehingga butuh waktu yang cukup lama di perjalanan. Nah, itu adalah situasi-situasi yang tidak bisa dihindari oleh petugas-petugas di lapangan. Jadi, mungkin pertimbangan inilah yang menyebabkan ada provinsi-provinsi yang tidak membolehkan petugas PES menjadi petugas sensus UMKM. Jadi ibaratnya di akhir waktu PES itu adalah waktu-waktu untuk memperbaiki isian-isian dari dokumen PES itu sendiri. Nah, bisa jadi di reject lah, bisa jadi memperbaiki isian yang lain atau data anomali atau mungkin data-data lain yang harus diperbaiki by aplikasi. Lalu untuk kontrak UMKM, sudah saya sebutkan tadi, kontrak UMKM itu akan dikontrak selama 1 bulan. Tapi belajar lagi dari pengalaman sebelumnya yang tahun lalu 2022, yaitu pelaksanaan Reksosek 2022, itu juga kita melaksanakan Reksosek itu dalam kurun waktu 1 bulan. Tapi pada kenyataannya semuanya tidak bisa selesai dalam 1 bulan. Bahkan kalau teman-teman ingat kala itu honornya pun baru cair di Desember 2022. Rata-rata di Desember 2022. Banyak sekali pertimbangannya waktu itu ketika honornya harus dicairkan di Desember 2022. Itu masih sangat hangat sekali ketika teman-teman yang baru itu membanjiri kolom komentar akun YouTube saya dengan menanyakan kapan honornya cair, kenapa tidak cair, saya sudah kerja, sudah capek, kok honornya nggak cair. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan kenapa honornya sampai mundur sejauh itu. Nah, belajar dari pengalaman Reksosek, artinya sensus UMKM sebenarnya nanti tidak akan jauh berbeda dengan kegiatan itu atau kegiatan lain lah di BPS. Apalagi sekarang namanya kegiatan BPS itu, apalagi kegiatan besar, itu pasti akan menerapkan yang namanya sistem OB atau orang bulan atau kontrak. Jadi karena dia sudah di OB-kan seperti Reksosek, seperti sensus pertanian 2023, PES juga, dan sensus UMKM juga akan OB, maka setiap petugas nanti akan mempunyai yang namanya target-target yang harus dipenuhi, yaitu target kalau di Reksosek adalah target keluarganya, mungkin SLS-nya atau target-target lain.
Kalau di sensus pertanian adalah Ruta Tani, Kakak Tani, dan sebagainya. Lalu di UMKM targetnya adalah usaha yang sudah menjadi target di awal. Nah, usut punya usut, kabarnya per petugas itu akan mempunyai target usaha sekian usaha atau sekian keluarga. Nah, itu kurang lebihnya sebenarnya hampir sama dengan pelaksanaan sensus pertanian 2023, tapi yang perlu teman-teman waspadai adalah kalau sensus pertanian 2023 itu yang didata petani, didata adalah orang-orang yang bisa dikatakan kalangan menengah ke bawah, karena petani kita standarnya ada yang cukup kehidupan ekonominya cukup mapan, tapi ya secara Indonesia sampai saat ini kehidupannya petani kita masih dikategorikan menengah ke bawah. Itu untuk sensus pertanian. Tapi kalau untuk yang nama sensus UMKM, yang perlu teman-teman waspadai adalah yang akan teman-teman hadapi adalah orang-orang yang berusaha di sektor ekonomi. Orang-orang yang berusaha di sektor ekonomi adalah orang-orang yang cukup sibuk, cukup susah untuk dicari, dan mungkin nanti akan sangat banyak yang namanya penolakan. Kalau penolakan itu adalah hal yang cukup wajar dalam pelaksanaan hal-hal yang bersifat sensitif. Karena belajar dari pengalaman sensus ekonomi 2016 lalu, kegiatan sensus ekonomi 2016 itu sampai dari BPS provinsinya pun turun tangan untuk mencegah adanya non-respon, datanya tetap tidak diperoleh. Karena kenapa? Karena para pengusaha itu tadi khawatir, mereka takut akan adanya kenaikan pajak dari usaha yang sedang mereka jalani. Sehingga bermacam-macam alasan mereka tidak mau memberikan datanya. Ya, untuk pertanyaan sensus UMKM, memang dia nanti 80% pertanyaannya adalah dari kegiatan yang juga lagi berjalan di bulan ini, yaitu kegiatan survei industri mikro kecil tahunan. 80% pertanyaannya itu dari survei tersebut. Ini sudah saya bahas pada video saya sebelumnya, tapi setelah adanya rapat pimpinan beberapa waktu yang lalu, ternyata memang pertanyaan untuk kegiatan sensus UMKM tidak terlalu banyak. Iya, tapi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif. Pertanyaan untuk sensus UMKM itu kurang lebih hanya ada 37 pertanyaan. Artinya kalau dibayangkan dalam dokumen, mungkin nanti akan ada satu lembar dokumen, bolak-balik dokumennya, 37 pertanyaan, tentu dengan rambu-rambu yang ada, dan artinya ada pertanyaan yang akan kita skip gitu. Tapi yang perlu kita lihat adalah bahwa di sensus UMKM kemungkinan besarnya adalah pelaksanaannya dengan menggunakan aplikasi Faksih juga. Dan kemungkinan besarnya juga pelaksanaan sensus UMKM akan dilaksanakan secara door to door. Artinya kita akan mendatangi banyak rumah dengan rumah-rumah yang kita identifikasi ada usaha. Dan usaha ini yang perlu atau yang tidak nampak adalah usaha-usaha yang bersifat online. Karena bisa jadi dalam satu rumah ada usaha online dan tidak kelihatan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu adalah usaha-usaha yang tidak nampak. Selain kita usahanya yang berjualan atau berjualan makanan atau membuat hal-hal lain yang bersifat online. Itu untuk sensus UMKM. Lalu untuk honornya, honor sensus UMKM karena kontrak, lagi-lagi itu bahasanya kontrak adalah orang bulan, maka untuk perkiraan honornya, informasi yang bisa saya bagi adalah untuk honor sensus UMKM itu tidak akan jauh beda dengan kegiatan Reksotek 2022, dengan kegiatan sensus pertanian 2023, lalu dengan kegiatan post enumeration survey sensus pertanian 2023. Mungkin akan berbeda tapi tidak terlalu banyak. Dan satu lagi, karena ini adalah OB dan pembayarannya kontrak, antara kabupaten satu dengan kabupaten lain itu bisa berbeda nominalnya. Semuanya sudah ditetapkan berdasarkan standar pusat dengan melihat yang namanya indeks kemahalan wilayah dari kabupaten teman-teman masing-masing.
Di mana lihat indeks kemahalan wilayah? Nah, ini adalah data yang BPS punya dari hasil pendataan yang dilakukan oleh teman-teman sendiri, yaitu dari hasil pendataan survei sosial ekonomi nasional setiap tahun. Dari survei itu keluarlah nanti datanya diolah, dapatlah yang namanya indeks kemahalan wilayah. Mau cari di Google, mau cari di YouTube silakan, tapi saya sudah coba cari, tapi ternyata data itu tidak ada di Google dan tidak ada di website BPS-nya sendiri. Itu ada hanya untuk konsumsi BPS dan pemerintah saja, untuk menerapkan hal-hal tertentu terkait pembayaran, seperti ya kayak UMR-nya suatu wilayah, kayak seperti gaji dari outsourcing-nya atau segala macamnya. Jadi ada indeks kemahalan wilayah yang di masing-masing kabupaten itu berbeda, dan itulah salah satu penentu dari pembayaran honor OB teman-teman. Itulah kenapa antara kabupaten satu dan kabupaten lain honor OB-nya itu berbeda. Artinya IKW atau indeks kemahalan wilayah teman-teman itu di wilayah teman-teman dengan wilayah yang lain itu berbeda. Lalu kalau untuk beban tugas sensus UMKM itu ternyata lagi setelah Reksosek, beban tugas dari sensus UMKM itu adalah balik lagi ke keluarga. Ketika bahasa keluarga nanti akan ada yang namanya konversi ke rumah tangga. Tapi informasi terakhir adalah bahwa satu petugas sensus UMKM akan mendata kurang lebihnya 150 keluarga. Keluarga dulu target awalnya, nanti mungkin akan ada lagi target barunya yang berupa usaha. Nah, ini yang kita tidak ketahui. Karena targetnya ini masih abu-abu sampai sekarang, jadi kemungkinan besar karena ini juga harus door to door, apa yang harus teman-teman lakukan nanti itu datanya bisa jadi lebih besar. Karena target yang didapat adalah target-target tersebut sebenarnya adalah data dari dinas terkait mengenai pendaftaran usaha-usaha di suatu kabupaten. Nah, ini yang mendaftar. Ketika yang tidak mendaftar itu tidak ada di dinas terkait. Tidak ada di dinas terkait, itulah salah satu yang harus dilakukan oleh petugas sensus UMKM untuk mencakup usaha tersebut dan masuk ke dalam daftar sensus UMKM. Itu informasi yang bisa saya bagi. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia, karena bahagia kita yang menciptakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.